Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para muhadir di Ma'had Ali Idrisiyah dan Staidris, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bangkitkan hatinya, sambungkan hatinya kepada zat yang senantiasa menggenggam diri kita, zat yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di alam semesta. Dan alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepadanya, di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan muhadharah amah. Mudah-mudahan mencerahkan pikiran kita dan membeningkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak persepsi tentang kebahagiaan. Pasti semua yang hadir di sini ingin bahagia. Betul tidak? Betul tidak? Banyak metode, banyak wasail, media yang dijadikan orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Persepsinya banyak sekali bahagia itu. Ada yang bahagia persepsinya dengan harta yang berlimpah. Dengan harta bisa segala-galanya, katanya begitu. Keuangan yang maha kuasa. Bahkan kita melihat beberapa informasi orang yang kaya, yang sukses dengan segala gaya hidupnya, kemudian dia tinggalkan kekayaannya, dia pergi ke hutan, dia membuat gubuk yang sederhana, hidup apa adanya di hutan. Ketika ditanya, katanya mencari kebahagiaan. Ada juga ajaran-ajaran agama seperti Buddha mengatakan harta itu adalah membuat kita penderitaan. Harta itu adalah penderitaan, katanya. Itu dalam konsep agama Buddha. Jadi persepsi kebahagiaan sangat beragam sekali manusia itu. Nah, maka kita alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, sebagai jalan hidup untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Yang diterjemahkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para ulama. Itulah jalan
kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Maka di malam Jumat kemarin Bapak sampaikan di awal, ada satu amalan ibadah bagi ahli surga. Apa? Jadi yang tersisa dari ibadah yang Allah syariatkan pada setiap kaum, termasuk umat akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surga nggak usah puasa lagi, nggak usah sholat lagi, nggak usah jihad lagi, apalagi nggak ada orang kafirnya di surga. Tinggal satu saja, ibadah bagi ahli surga itu adalah zikrullah. Zikrullah dalam perspektif tasawuf. Sebab zikrullah dalam perspektif tasawuf itu adalah memuji sang kekasih. Memuji sang kekasih. Kira-kira indah nggak? Bahagia nggak? Memuji sang kekasih. Karena Allah adalah Al-Mahbub, sang kekasih. Dalam fikih, Allah adalah yang memberikan taklif kepada hamba-hambanya kita. Dalam perspektif tasawuf, Allah itu Al-Mahbub, kekasih. Jadi zikrullah dalam perspektif tasawuf adalah memuji sang kekasih. Ya, apalagi Mas Santri udah balik apa belum ini? Ya, kelihatan wajahnya sih kayak belum balik ini. Ya, pasti mengenal cinta ya. Mengenal nggak? Tuh suka pura-pura kalau di hadapan guru itu. Mengenal nggak? Mengenal. Betah nggak kalau bercinta itu? Kalau para muhadir udahlah ya, tinggal berarih cintanya kepada Allah ya. Kalau memuji sang kekasih itu adalah keindahan, maka zikrullah dalam perspektif tasawuf adalah memuji sang kekasih, sehingga majelisnya atau halakohnya disebut raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Surga itu gambaran kebahagiaan. Orang yang zikir kepada Allah sedang menumpahkan kebahagiaan, sedang dalam suasana kebahagiaan. Kenapa? Karena memuji sang kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka para sufi, para wali-wali Allah yang dikejar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maksuda illallah. Jadi la maksuda illallah itu bukan sebatas lipstik, hiasan bibir. La maksuda illallah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Bukan sebatas hiasan bibir. Tapi kalimah itu keluar dari hati yang paling dalam, di mana Allah dijadikan sebagai tujuannya. Disitulah letak kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Ketika sudah tumbuh dalam batin kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum menjadikan media makhluk Allah yang di langit dan di bumi sebagai media mengenal Allah. Kalau dalam ilmu tauhid begitu. Dalam ilmu tauhid bahwa makhluk Allah itu jadi dalil adanya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah yang menjadi dalil adanya makhluk. Yang tinggi ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid bagi yang awam mengenal Allah melalui media makhluknya. Ditanya, ya, apa dalilnya Allah wujud? Wujudu hadhil makhluqat. Makhluk ini dijadikan dalil petunjuk
Adanya Allah. Dalam ilmu tasawuf yang sudah usul kepada Allah, Allah menjadi petunjuk adanya makhluk. Ya, dibalik. Jadi Allah menjadi dalil petunjuk adanya makhluk-makhluk. Itu orang yang sudah wusul dalam ilmu tasawuf. Ya, yang sudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kebahagiaan itu. Maka dalam ilmu tasawuf ada 3 makom sebetulnya yang diburu oleh para sufi, oleh para wali-wali Allah atau para salik. Para salik itu yang melakukan journey, ya, perjalanan, spiritual journey, perjalanan spiritual. Yang pertama adalah makom mahabbah. Tadi sudah disampaikan. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, barang siapa yang mencintai Allah, tandanya adalah tidak akan memprioritaskan selain Allah. Maka Allah lah yang dijadikan sebagai prioritas dalam hidupnya. Kalau ada 2 panggilan, panggilan Allah dan panggilan yang lain, panggilan Allah lah yang diutamakan. Itu tanda orang yang mencintai Allah. Maka ibadah itu menjadi enteng. Ibadah itu menjadi kebahagiaan. Kenapa? Diperintah sama sang kekasih. Seneng gak kalau diperintah sama sang kekasih? Seneng. Seneng gak disuruh berjuang, berkorban demi sang kekasih? Seneng banget. Boro-boro capek, seneng diperintahkannya itu. Seneng memperjuangkannya. Nah, orang yang cinta kepada Allah, diperintahkan oleh Allah adalah kebahagiaan tersendiri. Ya, kebahagiaan tersendiri diperintahkan oleh Allah. Menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga lam yu'thir alaihi syai'an. Tidak akan memprioritaskan selain Allah. Allah lah prioritasnya. Allah lah nomor 1. Nah, itu makom yang pertama. Makom apa namanya? Mahabbah. Maka sebagai pionirnya Sayyidah Sufiyah Rabi'ah Al-Adawiyah dengan konsep mahabbahnya. Kata Rabi'ah Adawiyah, aku nggak berharap surga, nggak takut dengan neraka. Wah, hebat amat ya. Kenapa? Karena Allah yang dicintainya. Jadi beribadahnya itu bukan karena berharap surga dan bukan karena takut neraka. Itulah ketulusan orang yang cinta kepada Allah. Nggak apa-apa nggak dimasukkan surga juga asal dicintai oleh Allah. Nggak apa-apa masuk neraka juga, yang penting dicintai oleh Allah. Aduh. Ini nggak bakal bisa dikejar kalau orang yang nggak ngerti cinta, ya. Konsep mahabbah ini yang sangat dalam sekali, mengguncangkan dunia. Maka yang menggoncangkan dunia itu 2, 1 filsafat, yang kedua tasawuf. Itu yang mengguncangkan dan mewarnai dunia. 2, falsafah, filsafat dengan pemikirannya, yang kedua jiwanya, yaitu para sufi dengan ilmu tasawufnya. 2 lah ilmu yang menggoncang dunia dan mewarnai dunia ini. Jadi kalau kita lihat sejarah, Imam Ahmad bin Hambal teguh dengan prinsipnya, ditawari oleh raja atau disebut juga Khalifah Al-Mutawakkil yang telah membebaskan beliau dari penjara. Setelah di penjara 2 generasi. Yang pertama adalah Khalifah Al-Ma'mun yang telah memenjarakannya. Yang kedua adalah
Al-Mu'tasim. Bayangkan dua generasi dalam penjara gara-gara mempertahankan Quran itu adalah qadim, Quran itu adalah bukan makhluk, dipenjarakan. Lalu setelah dikeluarkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil, ditawari sebagai qadi. Wah, tuh qadi itu istimewa bagi ulama. Ya, qadi di Yaman. Maka bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menolaknya? Sekarang ribut masalah majelis masyayikh ya. Baru jadi majelis masyayikh aja jadi berebutan gitu ya. Pro kontra. Apa sih untungnya? Imam Ahmad bin Hanbal ditawarin qadi, menolaknya. Ditawarin lagi qadi, menolaknya. Diberikan fasilitas oleh raja, menolaknya. Ditanya, kenapa wahai imam engkau menolak pemberian hadiah dari raja? Bagiku, dua raja sebelumnya memenjarakan kepadaku, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Seperti bahayanya raja yang memberikan hadiah kepadaku. Diberi cambuk dan penjara sama bahayanya dengan diberi hadiah oleh raja. Tuh pegang prinsip ya, ulama itu begitu. Makanya ulama itu berwibawa. Karena hatinya kosong dari dunia. Kosong dari jabatan. Kosong dari makhluk, dari pujian. Keluar yang disebut dengan hubbud dunya wa hubbur riasah wa hubbul jah. Yang ada adalah Allah dalam hatinya. Kalau ulama seperti itu ya hebat nggak? Indonesia maju nggak? Maju, berwibawa agama itu. Nggak berebut isi perut. Kalau isi perut, yang dipikirin isi perut, nilainya tidak akan lebih daripada apa yang keluar dari perut. Jadilah kita mahasantri yang pegang teguh kepada kebenaran. Ya, walaupun kalau dulu dipenjarakan, tidak apa. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan kebenaran, hak ya, yang diterimanya. Beliau lebih baik suka mempertahankan kebenaran walaupun dua generasi dalam penjara dengan hukuman cambuk. Itu kenapa? Ya, cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, Allah lah prioritasnya. Bukan jabatan lagi, bukan harta lagi. Itu makom yang pertama yang harus kita raih. Al-Quran menyebutkan alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ajaran tasawuf adalah ajaran Qur'ani. Orang yang beriman itu asyaddu, pakai asyaddu. Hubbalillah. Tamiznya hubbalillah. Benar-benar sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Kalau cinta kepada harta mah nggak usah diperjuangkan. Cinta kepada kedudukan mah nggak usah diperjuangkan. Cinta lawan jenis mah nggak usah diperjuangkan. Sudah ada dalam hati kita. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Nggak usah diperjuangkan. Mati-matian sampai kuliah nggak bener gara-gara cinta lawan jenis. Melanggar aturan Allah, membuat Allah murka gara-gara cinta lawan sesama lawan jenis. Lebih baik Allah murka, coba bayangkan. Yang gitu aja diperjuangkan. Ya. Murahan itu mah. Ayam punya cinta gituan enggak? Punya ayam juga. Makanya beranak pinak tuh. Gak usah ada sekolahnya. Urusan cinta lawan jenis gitu mah. Ya, kalau sudah berilmu mah dikejar-kejar malah.
Mending sekarang ngejar-ngejar, mending dikejar-kejar. Ini makanya jangan tertipu. Sekarang mah capek ngejar-ngejar. Kalau berilmu, Allah suruh makhluknya mengejar-ngejarnya. Dunianya mengejar-ngejar. Makhluknya mengejar-ngejar. Kalau hati kita sudah tunduk kepada Allah, Allah perintahkan makhluk untuk memfasilitasinya. Nah, inilah makom yang harus kita perjuangkan. Namanya makom apa? Mahabbah, cinta kepada Allah, itu yang harus diperjuangkan. Kuncinya hanya dua dalam thariqah itu. Semua para ulama menjelaskan. Seperti Syekh Ismail dalam kitab As-Si'ru fil Arab. At-Tasawuf fi Si'ril Arab. Bahwa tarekat itu adalah menjalankan riyadhah dan mujahadah. Itu saja. Karena jiwa kita harus melakukan proses riyadhah. Batin kita, jiwa kita harus jihad, mujahadah. Riyadhah hatinya, mujahadah nafsunya. Dua elemen itulah yang menjadi sorotan ilmu tasawuf. Hadir tarekat sebagai bentuk wadah untuk mengamalkan ilmu tasawuf, maka riyadhah dan mujahadah itu thariqahnya, riyadhah dan mujahadah itu, sehingga tumbuh mahabbah. Jadi mahabbah, cinta kepada Allah itu nggak seperti turun hujan, tidak seperti tumbuhnya cinta kepada sesama lawan jenis, tidak seperti cinta kepada jabatan. Cinta kepada Allah itu perlu perjuangan. Nah, dalam ilmu tasawuf, tarekat adalah riyadhah dan mujahadah. Wiridannya yang benar, ya. Tahliyahnya, pembersihan hatinya yang sungguh-sungguh. Tahliyahnya, menghiasi jiwa kita dengan sifat terpujinya yang harus sungguh-sungguh. Itulah makom, namanya makom mahabbah, cinta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di atasnya adalah makom fana. Makom apa namanya? Fana. Menurut bahasa apa arti fana itu? Rusak, lebur. Maksudnya jiwanya lebur. Yang ada yang bako, lawan dari fana itu bako. Yang bako hanyalah Allah. Ya, dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi fana jiwanya, yang ada, yang bako, yang kekal hanyalah Allah. Man faniya bihi, Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Barang siapa yang fana kepada Allah, hilanglah segala sesuatu. Jadi nggak ada sesuatu itu, nggak ada makhluk, nggak ada benda, bahkan dirinya pun fana, nggak ada. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di atas mahabbah, namanya apa? Fana. Muncullah sosok dulu Syekh Siti Jenar. Ya. Yang fana. Ya, para ulama, para sufi pun mengalami fana. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, misalnya. Syekh Al-Hallaj, ma fi jubbati ilallah. Tiada yang ada dalam jubah ini kecuali Allah. Jadi dirinya ngaku Allah. Maksudnya bukan dirinya ngaku Allah. Saking tiada diri, yang ada hanyalah Allah. Ditanya, man anta? Allah. Nah, inilah ucapan-ucapan yang nggak bisa dipahami oleh orang awam. Orang lagi panah yang nggak bisa diterjemahkan, dipahami oleh orang awam. Sekarang orang yang cinta kepada benda saja,
hanya dengan seekor ayam aja sampai tergila-gila ya. Bagaimana orang yang cinta kepada Allah bisa enggak membayangkan gemuruh jiwanya orang yang cinta kepada Allah, di mana Allah adalah Rabbul Izzah, pemilik kemuliaan, pemilik keagungan, Al-Mutasib bisifatil kamaliyah, yang memiliki sifat sempurna. Kemudian tumbuh mahabbah bahkan sampai fana ya diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fana ini sampai tidak ada ya yang lain yang dirasakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, makom yang terakhir namanya adalah ma'rifat. Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu tertinggi dari inti ilmu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Melihat gunung, hatinya akan menyaksi Allah, karena Allah lah pencipta gunung itu. Melihat apa saja, maka akan disaksi di dalamnya adalah Allah, karena Allah lah sang pencipta dan sang pemeliharanya. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Inilah puncak ilmu. Ya. Jadi kalau disebut puncak ilmu itu ada puncaknya, itulah ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makom-makom yang harus diperjuangkan. Ya. Nah, pesantren kita dengan berbasis ilmu tasawuf yang terpadu dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih, ya, sebagai kesempurnaan dari agama kita, karena agama kita memiliki rukun 3 arkanuddin, iman, Islam, dan ihsan, tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka itulah jalan at-thariqah menuju kebahagiaan. Wa allaw istaqamu 'ala at-thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Barang siapa yang istiqomah, seandainya mereka orang yang beriman istiqomah dalam thariqah, jalan menuju kepada Allah, la asqainahum, kami akan sirami mereka ma'an ghadaqa, dengan air yang banyak. Maksudnya adalah rizki yang banyak, rizki zahir dan rizki batin. Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsidul Asna, ya, menjelaskan tentang Asmaul Husna yang 99, rizki zahir dan rizki batin. Allah adalah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Makanya tahunya jangan rizki yang zahir saja, rizki yang batin. Kita bukan manusia yang jasmani saja, kita pun manusia yang ruhani. Yang dipikirin jangan hanya makanan minuman jasmani saja, tapi nutrisi ruhani harus kita perhatikan. Ya, ruhani kita membutuhkan nutrisi. Kalau nggak dikasih nutrisi, lemah rohaninya. Nah, inilah jalan, ya, thariqah menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Makanya sedih lihat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, tapi memang pada umumnya belum peduli dengan Quran, belum peduli dengan agamanya. Pengin mulia tapi banyak yang nginjek-nginjek agama. Bukannya agama itu dijadikan jalan hidup, tapi malah diinjek-injek ajarannya. Akhirnya kemiskinan, kebodohan merajalela. Ya, dalam kitab Said Sabiq, Anasirul Quwah fil Islam, yang harus dibangkitkan kekuatan-kekuatan dalam Islam. Di antaranya adalah quwwatul aqidah, kekuatan akidah. Quwwatul ilmi, kekuatan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu tasawuf, kata Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam. Quwwatul ijtimaiyah, kekuatan ekonomi. Ya, kekuatan ekonomi penting nggak?
Penting sekali. Ya, mudah-mudahan yang jurusan apa namanya? Eksar. Ya, menjadi ekonom yang ulung. Menjadi ekonom yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya, kuwatul iktisadiyah, nasirul quwah fil Islam. Ya, kekuatan ekonomi. Yang terakhir adalah quwwatul ijtimaiyah, kekuatan sosial kita. Ya, mudah-mudahan yang mayoritas kita yang muslim di Indonesia ini diberikan semua kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat ini bisa bangkit, dan pasti ya, umat ini Allah akan membangkitkan umat ini dan dunia akan dipegang oleh kendali pemimpin Islam. Ya. Kalau melihat lahiriah mah asa mustahil gitu ya. Lihat Palestina, aduh ya Allah, itu penjara terbesar di dunia, penjara terbuka. Lihat sejarahnya, sedih sekali. Ya, Timur Tengah yang tadinya dikuasai oleh Turki Utsmani, kemudian pindah ke para penjajah. Kemudian setelah merdeka sampai hari ini malah pasea, gara-gara kunut dan tidak kunut. Gara-gara Syiah dan Sunni, itu aja. Akhirnya umat ini nggak bangkit-bangkit. Orang sudah ke bulan, ini jadi kabuhulan. Ya. Mundur terus pikirannya itu. Bukan maju ke depan. Kuasai, paham ilmu agama, kuasai ilmu pengetahuan. Itu kuncinya. Tapakuh fiddin, tauhid fikih dan tasawufnya. Mendarah daging, kuasai ilmu pengetahuan. Baru akan menjadi khairul ummah, umat terbaik. Itu adalah kuncinya. Al-Quran sudah memberikan jawaban-jawabannya. Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap nih semua menjadi kader-kader Islam terbaik. Amin ya robbal. Tapi ingat tantangannya. Ya, tantangannya besar sekali. Tantangannya seimbang dengan cita-cita dan harapan kita. Maka oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala keburukan makhluk-makhluknya, termasuk keburukan nafsu kita sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.